Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada siang hari ini kita melanjutkan program baru kita, yaitu istifadah, yakni mengambil faidah sesama muslim. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber yang akan kita tanyai tentang kehidupan beliau, yaitu Al-Ustadz Muhammad Nur, atau biasa dipanggil dengan Bapak M. Nur. Nah, Bapak M. Nur, beliau bukanlah orang sini asli, tetapi orang Kapuas. Beliau ini termasuk guru yang aktif mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah Sarilah. Sekaligus beliau adalah wali kelas di Tamhidi. Nah, kita tanyakan bagaimana cerita beliau mulai datang dari sini dan istiqomah beliau mengajar di sini. Kepada beliau kita persilahkan. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, asal mula pian jadi tak sini. Asal mulanya lah. Jadi ulun ini sebelumnya begana di kampung aja. Habis lulus sekolah tahun 2021 waktu itu. Tahun 2021 lulus sekolah. Itu selesai deh, itu kada lagi lanjut sekolah. Lanjut habis itu tahun 2022 kawin atau menikah. Nah, asalnya tahun 2022 itu usaha bewarungan kecil-kecilan aja dulu, bepensalan aja dulu, sambil berjualan es, pop es, sambil berjualan pentol. Jadi suah juga tuh yang kayak orang tuh, nah yang berjualan pentol, berjualan pop es, es-esan, berpensalan tuh suah juga. Jadi habis itu habis kawin itu mengganali warung, olehnya masih hendak nang kayak orang juga nang berjualan pancarikinan macam-macam nih, yang kayak mie hentalo sarabanya, Warung-warung kecil-kecil ya. Dan itu tuh warungnya sudah diganali. Asalnya warungnya halus saja, model kayak kontainer tuh nah. Nah itu beponselan aja itu dulu. Habis itu beganal warungnya, lebih ganal lah intinya, kayak nang rumah-rumah, kayak nang rumah sadang lah itu kayak itu nah. Kayak model rumah cuma ada warung kayak itu, ya, langsung digabung gitu kan? Tepatnya warung aja khusus dan padu. Olehnya rumahnya itu agak ke belakang, lebih jauh sedikit. Pian lulus sekolah. Pian lulusan mana gulo? Lulusan 2018 itu lulus Gambut, Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin. Berapa tahun pian di sana gulo? 7 tahun. 7 tahun di Al-Mursyidul Amin. Ya. Gambut. Tuh ading ulun pernah sekolah situ juga, Ustaz. Gulo Ya kah? Nggih. Tahun berapa ya? Kad ingat nah, jadi ading ulun tuh lulus tahun berapa? Ya, ading kandung bujur kata. ading kandung. Ulun kada memperhatikan gulo. Terus lah gulo habis pian lulus dari Al-Mursyidul Amin, ka mana pian melanjutkan pulang? Habis itu tahun 2018 lulus dari Palma, sambatannya itulah. Palma singkatannya ya, Al-Mursyidul Amin. Habis itu lanjut ke Darussalam, aliyahnya 3 tahun. Pada akhirnya itu tahun 2021 lulus tahun 2021. ya. Itu dulu yang ulun ceritakan. Habis itu tahun 2022 ya tadi menikah, berkeluarga, sambil berusaha bewarungan kecil-kecilan dahulu. Habis itu beganal, sempat setahunan itu tuh warung ganal itu lagi rame-ramenya juga itu warung itu. Cuman jalan waktu itu lagi sakit, jadi penuh dengan debu setiap harinya tuh. Pin Kapuasnya di mana gulo? Kapuasnya di arah Keparingkau. Palingkau Kapuasnya. Lu jalan dulu memang sakit dulu lah. Ya arah situ tuh bedabu dulu, jalan Palingkau ini nyaman gulo jalannya. Pindah ke sini timbul nyaman jalannya dah. Kayak model sekali dapian tuh lah situ dibaiki ulang. Ya model kayak
menunggu jalan itu mau baik supaya nyaman nih bawarungan. Sekalinya kadida jua budiniknya. Iya kada nyaman-nyamannya pemerintah nih. Sampai kami memutuskan untuk hijrah ke Keringpangi ini. Keringpangi. Sekalinya beberapa 6 bulanan atau kurang dari setahun lah. Mulai itu ada perbaikan jalan sampai akhirnya nyaman sudah jalannya. Bini pian tuh asli orang Kapuas juga atau orang mana dulu? Bini ulan orang Tamban, Pak 20. Bini orang Tamban, pin orang Kapuas kaya. Kisahnya Iya. dulu tetamunya nih. Ulan nak tahu. Jadi kami itu kisahnya tuh dijodohkan. Dijodohkan Ya, oleh dijodohkan abah. Abah. Ya. Jadi yang namanya ulun nih kada tapi bisa juga kayak itu nah nang mencari pasangan yang kayak apa ulun serahkan aja waktu itu lawan Tuhan kayak apakah ulun nih jodoh nih masalah jodoh nih sampai pada akhirnya itu abah ulun menawari ulun dengan seorang perempuan dan itu ternyata masih ada kaitan keluarga, cuman jaraknya jauh juga. Nah jadi ibarat kayak pohon itu sudah nang kayak hendak terpisah disambungkan pulang. Jadi keluarga jauh gula dari Tamban, keluarga dari pihak abah pian nggak? Iya. Nah, lalu dijodohkan. Bini pian ini bang, apakah ada lewat pendidikan kayak model pondok pesantren atau sekolah umum aja gula? Inya tuh sekolah umum biasa aja, kayak nang binian-binian di kampung pada umumnya. Nggih, di Tamban itu. Jadi pian dijodohkan oleh abah pian lah. Ya, menikah tahun 2022. Iya, tahun 2022. Punya anak dulu. Apakah sudah punya anak pian? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu pian ke Keringpangi ini bang, asal usulnya kenapa jadi tak ke Keringpangi? Padahal kan pian berusaha di sana sudah kayak model berjualan apa SS, gula kayak berjualan apa lagi? Pentor, ponselan, ya, kayak pocel-pocel tuh. Nah, kenapa jadi pian tuh meninggalkan usaha pian yang itu, lalu nih pergi berhijrah ke Keringpangi? Nah, jadi kisahnya itu awalnya gue sebenarnya ceritanya panjang lah. Jadi ulun memulai dari awal dulu biar tahu alur ceritanya. Jadi kenapa jadi ada di Kering ini? Waktu itu kami itu sudah setahunan bawarungan, lagi rame-ramenya, dan waktu itu tuh anak bini ulun itu baru melahirkan, baru beranak, bahasa Banjarnya tuh. Mbah beranak, timbul ada informasi dari kakak ulun yang ada di Palangka. Sidin itu dapat kabar dari status WA kawan Sidin. Kawan Sidin itu Bapak Reza di WA itu ada melihat kabar bahwasanya di Keringpangi ini ada sebuah pondok pesantren lagi kekurangan tenaga pengajar didik. Iya. Dulu memang bujur gulai. Dulu pondok pesantren ini pernah kekurangan dulu. Pada waktu itu. Jadi pian tuh dihabari oleh kakak pian. Nggih. Nah, kakak pian ini begana di Palangka. Ya, begana di Palangka. Kenapa jadi kakak pian nih mau memadahi pian nih supaya apa tujuannya supaya pian hendak mengajarkah atau apa yang lain? Jadi jar kakak ulun, ding ini nah ada apa itu namanya yang foto yang informasi itu tuh. Informasi. Ding ini ada informasi bahwasanya lagi bacarian guru atau tenaga pengajar didik bahasa Indonesianya. Maulah hendaklah jar Sidin gitu. Jadi jar ulun hadang dahulu kalah ulun pikirkan dulu kada mudah kan soalnya lagi rame-ramenya ibaratnya tuh bawarungan nih nyaman sudah nyaman pokoknya di kampung tuh sudah nggih. Jadi ulun pikir-pikir lagi lah 100 kali ada ibaratnya tuh mikirkan tuh sampai pada akhirnya ulun memutuskan untuk ingin menjadi bagian daripada tenaga pengajar daripada pondok yang ada di Keringpangi itu. Pian ke sini tuh langsung membawa keluarga kah atau kakak pian gak ke sini? Semalam itu
awalnya ulun pas sudah keterima kah atau hendak keterima jadi mendaftar itu kan kayak ulun dulu kan mengajar di sini kayak udah ada ya yang wawancara kita di ya. tes kayak itu. Itu tuh ulun lawan kakak ulun dari Palangka dibawa sidin bawa mobil kayak itu oleh supaya cepat dan nyaman juga kan. 2 kali ulun tuh dulu kesini hanyar ibaratnya tuh sah lah, ibaratnya tuh kayak resmi dah, positif deh ibaratnya tuh ya keterima. Tahun berapa tuh dulu? Tahun 2023. Tahun 2023 lah. Ya. Kedinget tak 2 tahun sudah pin mengajar gue kurang lebih. Alhamdulillah. 3 tahun sudah gue lah. Nggih. 3 tahun, iya tahun 2023. Ini tahun 2025, alhamdulillah kata kerasan gue mengajar. Ya, ada kerasaan kalau kita menikmati. Betul pian, jadi pian tuh sorangan nih kesini asalnya nih. Iya, yang pas sudah positif tuh kan. Ya sorangan ke sini. Kada juga mun sorangan benar ibaratnya tuh diantarakan juga lawan kakak, ibaratnya tuh membawa barang-barang apa yang perlu diangkut. Kemana habis itu ketika pian sudah mengajar di sini, pian guling di mana tinggal? Tepatnya waktu ulun hendak menerima tawaran atau menerima yang pencarian tenaga pengajar tadi, di situ ditulis bahwasanya fasilitas yang akan diberikan yaitu mendapatkan tempat tinggal bagi yang bukan berdomisili di Katingan. Jadi dari situ kan lebih nyaman. Ibaratnya tuh kalau kada ada tempat tinggal kan bingung kita mencari tempat tinggal nih. Jadi alhamdulillah dimudahkan waktu itu tuh. Nah, jadi ada kayak sebuah barak gitu barak untuk pian tinggal ya gesan ulun begana tuh. Nah, selama pian mengajar di sini dulu lah. Awal-awal kayak apa perasaan pian mengajar di sini? Awalnya itu ulun itu sambil merasa-rasa dulu ini kayak apa nih alur cerita dan cara mainnya. Iya, cara mainnya mengajar lah. Ya, cara mainnya dulu kayak apa? Main mengajar. Biar bisa menyesuaikan. Ternyata pondok ini didasari dengan 3 prinsip ya yang bagus, yaitu 3 kategori. Apa aja 3 kategorinya? Aku nggak dingin dulu. Pertama disiplin. Ya, disiplin. Ya, bersih rapi. Bersih rapi. Sehat aktif. Ya. Jadi supaya bisa menyesuaikan, kita harus disiplin, bersih rapi dan sehat aktif. Artinya kita tuh memang harus sehat, baik itu rohani maupun jasmani gula. Ya. Jadi pian nih gula lah selama mengajar di sini kan ulun lihat nih pian kada ada siapa-siapa sini ya kalau gula. Ya. Kayak apa tuh pian membawa keluarga pian ke sini? Apakah keluarga pian merasa nyaman atau awal-awal tuh atau merasa kada betah gelisah hendak berbulik pulang ke kampung? Awalnya ulun sorangan dulu ke sini. Habis itu berselang 2 minggu kurang lebih setelah mendapat kabar-kabar kayak apa di sini nyamankah atau kadakah, sebelum dapat kabar kayak itu, jadi ulun jelaskan aja lawan bini ulun nih bahwasanya di sini nih kene. Alhamdulillahnya rasa sanggup aja bang, rasa nyaman, rasa mampu aja ya. Jadi akhirnya menyusullah bini ulun lawan anak ulun yang waktu itu tuh masih berusia kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan pian? Ya, 2 bulan kurang seminggu rasanya kalau nggak ada salah dibawa ke sini. Nah, jadi bini ulun tuh beranak dari Tamban, dibawa lagi ke Kapuas. Rumah ulun nih dulu. Habis itu dari Kapuas ke Palangka dulu nih. Wadah kakak. Nah, jadi dari lawan kakak dari Palangka ke sini. Nah, alhamdulillah ada rute-rutenya gitu nah. Ada rutenya, masyaallah. Kan lumayan jauh nih Kapuas Karingpang ini. Itu anak pian apakah sudah terbiasa dengan suasana di sini? Alhamdulillah sudah terbiasa dan saking terbiasanya dia di sini nih, waktu dibawa ke kampung tuh kayak kurang bisa bersosialisasi dengan keluarga karena jarang bertemuan. Pian di sini cukup sakeluarga kecil pian lah kan siapa-siapa. Ya, jadi kurang
rakat kayak ibaratnya tuh orang patuh gitu. Nah, Pian boleh ke kampung atau ke halaman pian, ke kampung halaman pian di Kapuas tuh, selain abah siapa lagi yang pian namanya mama, ading atau kakak? bilanya beli kampung kah? Nggih. Bilanya beli kampung itu yang ulun temui itu abah dengan mama sambung. Mama Sambo. Iya, Jadi dalam artian sini kalau mama sambung berarti mama bujur pian tuh sudah berpulang. innalillahi wa inna ilaihi Iya. raji'un. Maaf dulu lah mendapat Kan ada bapak. kayak ini nggih. Kada apa aja. Mama malah nggih. Jadi abah pian nih di kampung tuh lawan mama pian lah, mama sambung. Nggih. Berduaan aja atau ada anak lagi kayak gula adik? Ada lagi anak sidin, Alhamdulillah. beda 3 bulan dengan anak ulun. Lebih tua anak sidin. Begitu ha. Nggih. Jadi gula pian di sini gula lah mengajar kurang lebih sudah 3 tahun gula, kurang lebih sudah 3 tahun lah. Mendekati 3 tahun. Banyak lika-likunya gula yang sudah Iya. dijalani di mengajar di sini. Pasti itu. Banyak nyamannya kah, banyak pahitnya gula? Alhamdulillah kalau kita Nggih. mau merasakan nikmatnya Tuhan, mau ingat lawan nikmatnya Tuhan itu, insya Allah banyak nyamannya. Banyak nyamannya. Walaupun banyak juga kada nyamannya, tapi banyak kada nyamannya nih akan hilang ketika kita mengingat banyak nyamannya tadi. Ini banyak nih pendapat orang luar di sana atau pikiran-pikiran orang sana bahwasanya menjadi guru tuh kada nyaman. Jadi guru itu kada mau sugih aja. Jadi guru tuh serba kekurangan. Nah, Nggih. apa yang Pin rasakan saat ini? Apakah bujur apa yang diucapkan orang-orang di luar sana? Alhamdulillah ulun selama mengajar Nggih. jadi guru atau tenaga pengajar kurang lebih hampir 3 tahun. Memang kalanya susah Susah. itu tuh pasti bisa ya, cuman Pasti merasakan ya, dulu lah, nggih. cuman tetap dinikmati. Nikmati. Dan alhamdulillah lebih nyaman Nyaman apa gula? menjadi seorang guru. Gula. Apa motivasi pian nih gula? Bertakon gula lah dulu. Apa motivasi pian jadi pian tetap bertahan menjadi guru saat ini? Motivasi ulun Nggih. sampai apa tadi? Sampai tetap istiqomah saat ini mengajar. Padahal kan pian seandainya hendak publik pulang nih ke kampung halaman pian, membuka pulang usaha pian tuh andai kata dulu selama 3 tahun nih pasti sukses sudah pian usaha berdagang ya Allah. Tapi pian kenapa jadi tetap bertahan menjadi guru saat ini? Apa motivasi pian? Kalau menurut ulun lah, waktu belum mengajar atau jadi guru Nggih. itu ibaratnya tuh kita tuh hanya cuma berisi sayurannya, sayur-sayuran yang mentah-mentahnya itu. Nah, dengan kita mengajar, melajari anak orang, itu kita seperti lagi memasaki sayur-sayurnya tadi, Lagi memasuki sayurnya nggih. agar bisa kita nikmati masakannya tadi, agar kita bisa rasakan kenikmatan daripada sayur-sayur yang mantah tadi. Iya, yang kita masak tadi nggih. Jadi motivasi ulun bisa sampai di titik ini dengan menjadi guru, kita bisa tahu bagaimana cara mengajar, bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki sebagai seorang pengajar, bagaimana cara mendidik seorang anak, bagaimana kekurangan-kekurangan anak yang harusnya kita kita pelajari biar kita bisa ajarkan kepada mereka. Oh ya nggih. Melajari anak orang dengan kekurangan dan kelebihan yang seperti ini, tahu bagaimana kekurangannya, bagaimana kelebihannya, dan itu bisa kita jadikan motivasi untuk mendidik anak kita. Selama pin mengajar gula, selamat harus gula. Ya, Karena Pak. ulun tuh penasaran lawan himmah pian nih. Pian dulu hamasa semangat benar mengajar, ulun lihat. Jadi udah anak tahu apa namanya. Pian mengajar sebagai wali kelas tamhidi. Ya, Tamhidi itu tingkatan apa gula?
tingkatan sekelas usta. Sekelas usto. Apa bedanya guru tamhidi lawan usto nih? Kalau tamhidi itu dia belum mampu menguasai ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang akan diberikan di kelas usta 1, 2, 3. Tepatnya banyak yang belum dia kuasai, seperti membaca Melayu, membaca huruf Arab. Ya. Ya, gula kita kan ini kan di sekolahan di sini kan ada tingkatan gula, ada yang namanya ula, usto, lawan ulia. Nah, usto ini gula itu tingkatan seperti SMP ya gula, seperti SMP atau MTS, sanawiyah tingkatannya. Jadi ada pun yang tamhid ini gula itu memang yang lulusan yang SD, yang lulus SD atau memang belum bisa mengaji gula, belum lancar mengaji, belum bisa menulis Arab, menyambung tulisan Arab. Lalu ini kalau dimasukkan ke kelas 1 usto, itu ini akan pasti tertinggal gula, akan kesusahan dan akan mengganggu pelajaran-pelajaran anak-anak yang lainnya. Maka dipisahlah kelas namanya yaitu tamhidi gula. Tamhidi. Kalaunya di pondok-pondok yang lain atau pondok yang sudah ganal-ganal tuh bahasa kitanya tuh kelas awaliyah atau tajhiziyah. Atau tahdiri. Macam-macam. Tajhizi gula dan tajgigi lain gula. Lain. Tajhizi gula. Maaf gula pegayaannya kita. Kenapa Pak? Kalau ini gula orang memang ketujuh bergaya gula. Ya kah? Itu pang. Gula. Selama pian 3 tahun ini adakah motivasi pian atau apa namanya nih kata-kata untuk guru-guru lain atau para penonton supaya kami ini bisa apa namanya semangat yang kayak Pian ini kan memang orang pendatang di sini buju-buju dari nol. Kada ada siapa-siapa yang membantu Pian dari sini. Bahkan Pian sorangan pertama tadi kisah Pian, habis itu membawa anak Pian, bini Pian gitu. Memang dari nol bang kada ada siapa-siapa yang membantu, sponsor dari orang tua kada ada, kakak kada ada, memang Pian dari nol. Nah, dan Pian tetap istiqomah mengajar di tempat yang mulia ini. Jadi kami tuh ingin minta itu terserah Pian, kata-kata atau motivasi gagasan kami atau entah yang lain-lainnya kah, sehingga kami itu tidak kada apa namanya nih, kada merasa kurang, terus bersyukur. Kayak apa itu Ustaz? Sebenarnya ini ulun kada bisa jualah menasihati atau memberikan pesan dan atau apa, cuman ulun hanya bisa menasihati diri ulun sendiri agar terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu aja, terus jangan stuck gitu-gitu aja. Ya. Dengan mengamalkan hadis Nabi juga tentunya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang yaitu ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Jadi itu yang bisa ulun sampaikan gasan diri ulun, khususnya lebih-lebih bisa sama-sama mengamalkan ilmu. Ada hendak dia memberi pesan atau nasihat gitu nah. Pian selain mengajar di pondok pesantren Salafi Syailah itu kan biasanya kita mengajar mulai dari pagi sampai siang aja gula. Jadi apa kegiatan Pian siang sampai sore bahkan sampai malam tuh, apakah ada kegiatan lain? Jadi kegiatannya dari pagi itu tepatnya jam 6:30 kurang lebih. Setengah 7 kurang lebih itu sudah harus siap-siap pergi berangkat ke sekolah untuk mengajar. Dilanjutkan proses belajar mengajar di sekolahan sampai zuhur. Sampai zuhur kita. Ya, sampai zuhur. Tepatnya kalau di sini nih zuhurnya jam 12 kurang berapa menit lah gitu. Setengah 12 lewat berapa lah. Oh, iya. Nah, jadi habis zuhur itu
kalau ulun ini sudah kada masuk lagi. Jadi Ada jadwal belajar mengajar. ya, sudah tidak ada jadwal mengajar lagi. Jadi setelah zuhur tuh apa kegiatan pian sampai sore? Kalau habis zuhur itu ulun pulang ke rumah, kumpul-kumpul keluarga, anak dan keluarga. istri ya. Eh, dan istirahat. Istirahat. Siang itu istirahat. Sorenya? Ya. Sorenya pian? Ya, habis itu bilanya sore, habis asar itu ulun lanjut lagi ngajar di TPA Nurul Quran. Nurul Quran. Namanya ya. Di mana surat alamatnya tuh? Tepatnya di Jalan Gembala kan namanya itu, yang di samping gereja itu. Yang gereja. Ya, tepatnya di belakang gereja. Di belakang gereja tuh kayak ada guru. Ada guru menyenangkan bala biasanya. Ya. Namanya Guru Sulian. Dan tahu lah. Sidin tuh kadang-kadang asam urat gitu ya penyakitnya. Nah, Gitu, ya, baru tukang sandang bala tuh. Ada begitu gitu lah. Iya, iya, iya. Nah, tahu. Oh, on tahu memang tahu tempatnya itu lah TPA gitu lah. Rasanya para kelana rumah pian juga tuh. Berkelima udah guru. Iya, di sampingnya itu, di belakangnya itu. Tuh Pin masuk mengajar di TPA tuh mulai dari jam berapa sampai jam berapa guru? Jadi itu masa belajarnya 1 jam aja. 1 jam ya. Dari jam 3:30 sampai jam 4:30. 3:30 sampai jam 4:30. Setelah itu Pian balik ke rumah. Ya. Apa kegiatan Pian sebelum maghrib tuh? Atau mandi-mandi bersih-bersih atau ada kegiatan lain? Macam-macam. Kadang tiap hari itu beda-beda kegiatan karena waktunya itu sudah full kan siang itu tuh. Okay. Jadi seperti kayak buang sampah itu di waktu habis balik TPA sore itu. Ya, cuma di waktu itu yang bisa nyaman dan mudah. Setiap sore udah lancak ngeliat Pian bersama keluarga Pian lah. Jalan-jalan tuh kadang-kadang kita ketemu. Nah, ya. Jadi saban sore itu tuh kada jupang mun tiap hari buang sampah tuh bilanya hibak aja. Ya. Jadi kada setiap hari buang sampah. Kadang-kadang melihat Pian tuh juga di pasar tuh gelo. Nah, ya bilanya di pasar itu berarti ada yang ditukar. Ada yang ditukar di pasar. Pian bisa bermasak lah gelo. Alhamdulillah bisa bermasak apa? Yang Pin maksud nasi, sayur atau olah-olah makanan atau kadang-kadang kan kita laki-laki ini bisa yang kada bisa bermasak gitu lah. Mengandalkan bini aja. Ya, kalanya ulun alhamdulillah di pondok itu tuh tuhuk juga bermasak seorang, nyetring, suah juga pokoknya lengkap. Suah bermasak, suah nyetring, suah masrama, suah mengkos. Ya. Suah mengkos. Waktu awal masuk pondok sama sekali itu tuh bermasak aja dulu ya, sampai pada akhirnya awak ulun waktu itu tuh sebab kurus asalnya lamak itu lamak sampai beberapa bulan 2 bulan kah kunjungan orang tua tuh lagi sampai kuitan tuh kada pinandu lagi saking kurusnya dulu lah ya. Saking drastisnya berubah itu dari lamak jadi kurus. Saat ini Pian kurus ke lamak kah? Alhamdulillah sudah kembali lagi nih kayaknya nih ke awal beramak lagi. Tapi ulun nih prosesnya mudah kayak pernah lamak kurus kayak itu aja. Tapi yang saat ini sudah agak susah kalau yang kurus tuh. Wali gula. Ya. Makan guling aja gula gawian. Ada juga. Emang. Habis maghrib apakah ada kegiatan? Ya, ada kegiatan. Kalanya saat ini nih lagi melajari anak orang. Masya Allah. Anak orang. Mungkin lebih yang jadi anak orang gula. Masya Allah. Berarti Pian ya, males anak orang. Jadi kayak gitu Pian tuh lah. Pagi mengajar, siang istirahat, sore mengajar TPA, mbah maghrib mengajar les plang. Iya. Itu sampai jam berapa dulu? Jadi jam berapa sampai jam berapa? 1 jam aja. Dari habis maghrib. Iya. Sampai 1 jam. Isya. Ya kadang-kadang sudah masuk Isya. Ya. Habis Isya itu kadang-kadang Pian nggak ke rumah orang atau anak orang yang datang ke rumah Pian? Anak orang yang ingin minta lajari gitu. Sampingan Pian gitu. Kita kan tahu nih bahwasanya jadi guru nih mahar gaji kada mungkin cukup ya. Apakah ada sampingan selain mengajar gitu? Sampingan ulun tuh ya berolah-olah makanan atau jualan untuk dititipkan di kantin sekolah. Itu yang memasak tuh, mengolah makanan tuh Pian kah atau bini atau bersama-sama?
Sama-sama aja. Sama-sama. Bilanya bini ulun resep inya, bilanya ulun resep ulun olahan ulun. Oh, Jadi berarti beda-beda. tiap hari itu beda-beda masakannya Gro. Kada juga Yang di beda-beda tiap hari. Ibaratnya tuh kadang ngintu-ngintu aja jualannya. yang jualannya. Ya, Apa spill boleh di spill Gro. Makanan yang menurut Pian tuh paling laris tuh dan ditukari oleh santri kita tuh apa? saat ini kami lebih bertahan di pisang keju. Pisang keju. Ya, atau pisju. Jadi pisju itu alhamdulillah tiap hari itu lumayan digemari juga oleh anak-anak. Untuk harganya Gro pisang keju Ya 5.000-an aja. 5.000-an. Harga ekonomis untuk anak-anak di sekolah lah. Iya bang, pisang keju. Dan ulun pernah merasakan juga merasai pisang keju Pian ini memang enak pisang keju Pian ini Nah, lah. alhamdulillah. Ini Guru lah. Pisang keju Pian ini seandainya dikembangkan Guru atau Pian berjualan di pinggir jalan Guru, apakah Pian berani dengan membuka usaha? Ya berani aja. Cuman memang nggak ada tempat. Gak ada tempatnya lah. Ya yang dan memang nggak ada waktunya juga untuk mengawaki di. Di awak keju pelang ibu jur pelang waktu Ya Pian karena memang bini ulun lagi masih halus juga anak. Masa-masanya Guru apa bilang tuh anak-anak yang masih harus tuh balita. Ya balita di bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun. Nah. Terakhir Guru, nasihat untuk para santri Guru. Nah, supaya lebih semangat belajar di sini Guru. Ini nasihat dari Pian untuk santri kita. Nah, ya, santri kita ini kan yang ada di sana nih supaya tetap semangat ini mengajar tuh kayak apa Guru? Nasihat Bapak untuk para santri-santri baik yang ada di sekolahan ini atau yang di luar, semangatlah di dalam belajar, tinggikan cita-cita, gunakan waktu yang ada sebaik mungkin, karena tadi hadis Nabi, di antara tanda bagusnya seseorang atau di antara tanda bagusnya Islam seseorang yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat baginya. Nah, jadi yang mana yang kada berfaedah ditinggalkan, yang mana yang menjadi faedah dikerjakan. Jangan disia-siakan waktu masa muda. Gunakan dengan perbanyak belajar untuk demi cita-cita yang indah. Makasih banyak Guru lah. Iya, sama-sama. Atas nasihat. Alhamdulillah. Nah, Sidin banyak pengalaman yang Sidin sampaikan kepada kita semua. Nah, dari Sidin awalnya dari mana sampai Sidin ke sini dan Sidin istiqomah mengajar di sini. Nah, apa kita mudah-mudahan kita selalu ingat apa yang disampaikan beliau, yaitu apa? Lihatilah Islam itu, tanda-tandanya bagus Islam itu nah seseorang itu yaitu dengan meninggalkan sesuatu yang kada berfaedah di sini nah. Dan ulun pribadi menghimbau kepada bebuhan Pian, bebuhan masyarakat dimanapun, tinggalkanlah sesuatu yang kurang berfaedah. Nah, lihati Bapak kita ini Bapak M. Nur, beliau sangat istiqomah dalam mengajar. Bahkan Sidin pun di sini bukan tidak ada memiliki keluarga sedikit pun, tetapi beliau tetap semangat mengajarnya. Nah, dengan selesainya cerita beliau tadi, maka ulun selaku pewawancara atau yang menakuni Sidin undur diri ulun nah. Nah, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.